say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurmaulidia dari kelas 10B absen 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih bab 7 tentang musaqah, muzaraah dan mukhabarah. Yuk ditonton videonya sampai habis. Nah, dari cuplikan itu tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama musaqah, yang kedua muzaraah, yang ketiga mukhabarah. Nah, musaqah sendiri itu secara etimologi memiliki arti penyiraman. Namun jika secara bahasa, dia memiliki arti kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, yang mana nanti hasil akan dibagi rata sesuai dengan perjanjian di awal. Hukum musaqah sendiri itu ada 2. Yang pertama mubah atau boleh, dan yang kedua apabila kita berniat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka hukumnya menjadi sunnah. Rukun musaqah ada 5. Yang pertama adanya pemilik kebun dan penggarap kebun. Yang kedua, tanaman atau pohon itu tadi itu jelas waktunya, baik tahunan, musiman maupun terus-menerus. Yang ketiga, pekerjaan yang harus diselesaikan itu tadi itu harus jelas jenisnya, jelas waktunya, dan jelas sifatnya. Yang keempat, hasil yang diperoleh tadi itu akan dibagi rata, dibagi 2 atau dibagi 1/4 sesuai dengan perjanjian di awal. Dan yang kelima yaitu akad. Syarat musaqah ada 4. Yang pertama, akad sebelum dimulainya perjanjian musaqah. Yang kedua, tanaman yang ditanam harus jelas, bisa dilihat oleh mata. Yang ketiga, waktu pemeliharaannya itu juga harus jelas, baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun terus-menerus. Dan yang keempat, penggarap hendaknya jelas pembagiannya, baik dibagi nanti setengah, 1/4, 1/3, dan lain sebagainya. Batalnya musaqah sendiri itu ada 2, yaitu pertama, penggarap sudah tidak mampu untuk bekerja, dan yang kedua, matinya salah seorang yang berakad. Hikmah musaqah terwujudnya kerjasama antara si miskin dan si kaya sebagai relasi untuk ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan, namun dia itu mempunyai potensi untuk menggarap sawah atau kebun. Yang ketiga, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang keempat, menghindari praktek-praktek atau penipuan dari pemilik kebun. Nah, untuk materi yang kedua yaitu muzaraah. Muzaraah sendiri itu mempunyai arti kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, yang mana nanti itu benihnya itu berasal dari si penggarap. Dikarenakan biasanya benih yang akan ditanam di sebuah lahan itu harganya mahal, seperti contohnya benih cengkeh, benih pala, benih vanili. Nah, dalam muzaraah ini masing-masing pihak itu mengambil bagiannya dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang telah disetujui bersama di awal perjanjian. Hukum muzaraah sendiri itu mubah ataupun boleh. Untuk materi yang ketiga yaitu mukhabarah. Mukhabarah sendiri itu memiliki arti kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, yang mana benihnya itu dari penggarap. Disebabkan seperti itu karena biasanya benih yang ditanam di sebuah lahan tersebut harganya itu cenderung murah, seperti jagung, kacang, padi, dan lain-lain. Perbedaan antara mukhabarah dan muzaraah yaitu terletak pada benih. Apabila muzaraah itu benih berasal dari si pemilik kebun, sedangkan si mukhabarah ini tuh benihnya itu berasal dari si penggarap. Untuk hukum mukhabarah sendiri itu sama, yaitu mubah maupun boleh. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang zakat, muzaraah, dan mukhabarah. Pada prinsipnya, ketentuan zakat wajib itu dibebankan kepada orang yang mampu. Dalam artian mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakat itu apabila sudah melampaui batas nisab. Nah, untuk zakat muzaraah maka diwajibkan membayar zakat itu jatuh kepada si pemilik lahan, karena benih berasal dari pemilik lahan. Karena dialah yang menanam, namun kan dia hanya menitipkan si lahan tersebut. Namun untuk si mukhabarah yang wajib zakat itu penggarap, karena beliaulah yang menanam dan benihnya itu kan berasal dari beliau. Maka si penggaraplah yang wajib menzakati.
hikmah muzaroah dan mukhabarah. Yang pertama, hikmah muzaroah dan mukhabarah itu prinsipnya itu tidak berbeda dengan hikmah musakoh. Dan yang kedua, memberi kepertolongan kepada penggarap yang tidak mempunyai modal, namun dia itu ingin mempunyai penghasilan. Dan yang ketiga yaitu harta tidak hanya beredar di antara orang kaya, jadi saling membantu satu sama lain. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.